Kenalin, gue Lulu, sarjana akuntansi yang sekarang menganggur, alias pengangguran idealis. Kenapa pengangguran idealis? Ya karena gue menganggur gara-gara idealisme gue sendiri. Gue gak milih-milih kerjaan, apa aja gue lakuin. Mulai dari jadi external auditor sampai jadi admin online shop. Yang jadi masalah itu ketika gue ngerasa kalau pekerjaan yang gue lakuin udah gak ada maknanya buat gue bakal resign. Dengan catatan gue udah menyelesaikan pekerjaan gue. Alasan resign dari kantor pertama karena gue pengen nyoba bidang baru. 6 tahun gue bergelut dengan accounting dan gue sadar bahwa gue gak mau membangun karir di situ. 4 tahun kuliah dan 2 tahun kerja sebagai auditor, akhirnya gue banting setir ke dunia retail fashion pula. Gue mulai dari nol lagi sebagai manajemen trainee. Gue inget banget waktu wawancara dengan HR kantor kedua, gue ditanya, "Are you okay with this? Kamu yang tadinya kerja depan laptop bakal kerja kayak staff selama 6 bulan. Ya bersihin toko, lipat-lipat baju dan sebagainya." Dan jawaban gue waktu itu, I don't mind selama gue merasa bahwa gue belajar dan berkembang. Apapun bakal gue lakuin. Oh iya, sebenarnya ada cerita kenapa gue sampai berani banting setir dan mulai dari nol. Semua ini berkat hasil mempelajari diri gue sendiri selama 1 tahun lebih. Lain kali bakal gue ceritain. Intinya, gue menyadari bahwa passion gue adalah belajar dan sukses menurut gue adalah ketika gue bisa jujur dengan diri gue sendiri. Gue merasa bahwa hal-hal material semacam gaji dan jabatan itu very insignificant to my life. Ibaratnya kalau di hierarki kebutuhannya Maslow, lo udah ada di posisi paling atas nih, aktualisasi diri. Abis itu lo sadar bahwa untuk hidup, lo cuma butuh hierarki paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis, alias makan, tidur, sama tempat tinggal. Tapi prinsip hidup gue ini pernah dikritik sama salah satu bos gue ketika gue exit interview di kantor kedua. Beliau bilang bahwa gue gak akan sukses dengan pemikiran yang demikian. Alasan gue resign waktu itu karena gue ngerasa gue gak berkembang dan gue udah gak satu visi dengan perusahaan. Gue gak menemukan alasan untuk bantu perusahaan mewujudkan visinya. Jadi gue pikir ngapain gue di sana. Akhirnya gue resign bahkan sebelum gue menemukan pekerjaan pengganti. Karena waktu itu gue juga berniat buat istirahat dulu selama 3 bulan. Malah keterusan sampai 9 bulan. Tapi selama 9 bulan ini gue belajar banyak hal. Salah satunya jadi freelancer. Gue juga jadi punya banyak waktu buat explore. Gue bisa buat beberapa produk yang dari dulu pengen banget gue buat. Salah satunya yang lagi gue buat ini. Ada juga self-love card game yang gue buat untuk bantu orang-orang kenal sama dirinya sendiri. Kenapa gue buat? Ya karena gue udah ngerasain sendiri manfaat kenal sama diri sendiri. Gue jadi gak mikirin apa kata orang. Karena ya yang paling penting pendapat gue. Terus gue juga sempat wawancara sekitar 2 bulan lalu untuk posisi yang mungkin orang-orang dengan pengalaman dan background seperti gue gak akan mau ambil. Bahkan interviewer gue nanya, apa kamu gak sayang dengan pengalaman dan background kamu
selama ini? Dan jawaban gue waktu itu begini, ketika orang lain membangun karirnya ke atas secara vertikal, saya pengennya membangun karir secara horizontal, Pak. Maksudnya gini, karena saya senang belajar, sebisa mungkin saya mengeksplor banyak bidang. Tapi bukan berarti saya jadi gak sungguh-sungguh di bidang yang saya kerjakan, karena ya selama saya bekerja, saya selalu bertanggung jawab dan selalu keluar dari perusahaan dengan reputasi yang baik. Di situ gue mikir, salah gak ya gue ngomong gitu? Tapi ternyata alhamdulillah interviewernya mungkin senang dengan pemikiran gue yang demikian, dan akhirnya gue lolos sampai dengan tahap medical check up, dan saat ini gue masih menunggu offering dari perusahaan tersebut. Yang pengen gue sampaikan kepada kalian adalah bahwa kita itu gak usah takut sama pendapat orang lain, gak usah khawatir dengan pandangan orang lain. Gue ini pengangguran. Gue pengangguran di saat teman-teman gue yang bekerja di satu perusahaan atau yang dari lulus sampai sekarang fokus di satu bidang, mereka bahkan udah mencapai tingkat asisten manajer di kantornya atau jabatan-jabatan tinggi lainnya. Ya gue biasa aja gitu, gue malah seneng. Dan harapan gue buat mereka, semoga apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka ingin lakukan. Karena seringnya banyak orang yang tidak melakukan apa yang mereka inginkan, dan gue gak mau kayak begitu. Makanya kenapa gue memilih menjadi seorang pengangguran idealis. Dan semoga kalian yang belum kenal sama diri sendiri segera kenal, dan bisa lebih berani buat menikmati roller coaster yang gue sebut sebagai hidup.